Jalan-jalan ke Bengkulu, pulangnya bawa cerita. Ini hari Minggu yang aku tunggu, siap-siap nonton kita. Hei netizen, ingat ya, ini acara hiburan, bukan ajang adu mulut. Kalau ada lawakan yang garing, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, support ya. Jadi santai aja, jangan baper, karena kita di sini cuma mau happy-happy aja. Enjoy the show. Lu percaya nggak? Aku selalu dari lahir pengen temenan sama hantu gitu. Lamborghini tuh kalau gue nggak salah ya cuma 3M loh. Cuma 3. Tapi sampai di Indonesia jadi 12M. Udah pajaknya mahal, jalannya rusak. Kalau misalnya suatu hari nih, lu beli ini jam tangan deh 1 miliar ya gitu. Lewat ke ini custom, lu bayar nggak? Pasti Bang Coki langsung. Jadi kalau di Jerman nggak ada juga kayak gitu. Kalau misalnya ada perselingkuhan mau cerai kayak gitu punya viral endorsan banyak tuh terus batal cerai nggak jadi juga itu. Loh, tapi kan dokter yang bantuin. Sepertinya aku harus ngumpulin superhero untuk memantau keadaan di bumi, terutama di negara Konoha dan Wakanda. Ini ada beberapa superhero yang aku kumpulin dari tim kreatif. Kita mau lihat dari 4 dimensi segmen. Ini ada mungkin superhero pertama yang kita butuhkan mungkin yang agak kosong kali ya. Agak kosong, naif. Jadi aku pengen lihat sudut pandangnya polos. Ketes! Halo dok. Superhero kedua ini aku butuh yang out of the box. Di luar dari nalar. Oke. Orang itu dari depan, dia dari belakang pokoknya. Coki Pardede. Terima kasih, saya sudah diundang. Ketemu lagi kita. Loh, ada Bang Coki. Memang. Kayaknya nggak ada yang lebih tepat dari lo memang ya. Aduh. Tapi memang ya, Dok, saya harus bilang, di mana ada kesempatan, di situ pasti ada orang Cina. Bangke. Tapi gue butuh ini dari pandangan dari orang luar ya. Saya akan mencoba. Untuk memantau keadaan di Wakanda dan Konoha. Untuk membandingkan, kita butuh dari orang luar. Untuk memandang, memberikan perspektif. Buntun. Terong. Sampurasun. Timun. Itu timun. Sorry, salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan gak apa-apa. Memang agak beda jauh sih. Tapi gak apa-apa. Iya. Oke, kita mulai meeting hari ini ya. Ya. Jadi kita hari ini kumpul Yes. semuanya. Kita mau bahas tentang hal-hal yang trending, hal yang viral. Yes. Kita mau bahas keadaan Wakanda dan Konoha. Ya. Ini apa yang terakhir kali viral ya di Indonesia? Ketes apa yang terakhir kali viral di Indonesia? Saya ingat Kates. Vina. Film. Jadi di Barbie di Indonesia tuh belakangan ini ada film namanya Vina judulnya. Iya, Lu tapi tau gak? Oh, enggak. Gak tahu. Tapi hantu ya? hantu ada. Oh iya, tahan. Ngomong kalau di Jerman ada hantu gak sih? Enggak ada. Di Jermannya Falak nggak ada. Enggak ada kayak hantu-hantu Noni gitu. Belanda? Mohon maaf kan di Jerman. Noni Belanda kan Jerman bukan? Namanya Belanda dong. Masa Noni Belanda dari Jerman? Ya udahlah salah. Kalau di Jerman kalian tahu kesurupan gak sih? Kesurupan. Kayak, Possession. oh tahu. Iya. Ada tapi. Kamu pernah nggak? Belum. Oh, Belum. Tapi itu dipercaya di Jerman. Misalnya kayak gitu masuk arwah. Coki nih paling jago nih. Iya. Masuk Cok. Gitu. Ada film-filmnya nggak? Film horor di Jerman biasanya tentang apa? Enggak, biasanya sebenarnya film horor tuh kayak apa ya? Bunuhin orang gitu. Tapi thriller, iya. Tapi kalau misalnya hantu-hantu nggak ada. Karena lebih kayak romantis gitu. Betul, karena buat orang Jerman lebih serem yang bisa begitu daripada gitu. Bang, tapi Vina kan juga dibunuh. Iya memang. Itu thriller juga Indonesia. Oh iya. Tapi memang Tapi ya. versi asli. Oh asli, kejadiannya Iya, asli. Kamu hati-hati ya. Oh hati-hati. Iya. Jadi maksudnya Kates, saya jadi penterjemah. Jadi maksudnya Kates, Vina itu tuh dari kisah nyata. Dari kisah nyata di mana ada seseorang yang namanya Vina juga yang jadi korban penganiayaan. Nah, jadi ceritanya tuh dibikin ke layar lebar jadi film.
Tapi ini hantunya cantik nggak? Cantik Oh katanya. cantik. Cantik. Di cast di filmnya. Oh cowok. Perempuan. Cowok. Oh perempuan. Jadi Perempuan. kisahnya Kalau ini cowok Vinanya Vino. ini Lu udah nonton belum sih, Dok? gue belum, tapi gue liat viral kan. Oh, viral Jadi kan banget. nonton kan. Katanya 4 hari udah berapa? Udah 3 juta. 4 hari Ya? 3 juta. 3 juta. Berhasil banget gitu lah. Gue angkat topi sih. Untuk marketingnya gokil sih. Gokil bagus. Ya, bagus. untuk yang kita yang tahu ya, ini Ya, marketingnya oke banget sih. Ya, Tapi ya, ini bagus. Indonesia kejadian 2 kali loh. Ya. Kejadian 2 Sebelumnya kali. Jessica Kumala Wongso. Oh iya, tapi dokumenternya itu dong. Iya. Ini 2 kali kita kan ngelihat, ini kan kita meeting ya, kita ngelihat keadaan di Wakanda dan Konoha ya. Ini sebenarnya kejadian 2 kali di Indonesia. Iya, Diangkat film, diviralkan. Viral. Ini kan kejadiannya 2016, Bule. Iya. Oh baru sekarang tahun ini. Jadi Di- cerita singkatnya, Ya, ada ini cewek 2016 itu digodain cowok, ditolak mentah-mentah oleh cewek itu. Terus intinya diperkosa oleh 4 laki-laki, terus dibunuh. Ini kejadian 2016 dan difilmkan, viral lagi sekarang. Dari 11 pelaku, 8 sudah ditangkap, 3-nya masih buron. Iya, jadi katanya Nah. kamu kalau digodain kamu jangan ngeludain, nanti jadinya dia dendam. Oh, itu yang lu tangkep dari film itu. Iya. Kamu udah nonton Kates? Dari TikTok. Oh. Oh, review TikTok itu ya. Oh, iya. Jadi 3 juta penonton tuh di luar dari yang review Iya, TikTok. iya. Bahkan saya yakin ini informasi Kates ya inti dari film itu. Ya sudah, tadinya saya mau nonton, tapi terima kasih Kates informasinya. Iya. Ya. Tapi kalau menurut lo sendiri, Ya. apa yang kita bisa petik dari film itu? Yang bisa kita petik dari film itu adalah pasar kita sangat suka dengan yang mistis-mistis dong. Iya sih. Mistis sambil cerita asli. Jadi Iya, kalau true story iya gitu iya, loh. jadi kalau di Indonesia itu film Vina itu dia dari based on true story, tapi dibumbu-bumbuin dengan kayak ada cerita, ada hantu-hantunya gitu. Oh tapi beneran ada hantu gitu. Nah Iya. itu dia yang Lu percaya nggak? Percaya tapi kayak aku selalu dari lahir pengen temenan sama hantu gitu. Kamu baru hari ini ketemu Coki kan? Iya. Selamat, Anda sudah berteman. Aku malah pernah lihat ini lagi Apa? si Bang Joki sama Bang Tretan Muslim. Oh, yang iya, kerasukan, ekspedisi. Abis itu Bang Joki bilang pocongnya kalau misal keinjek tai gimana? Oh, kalau kamu malah penasaran ya. Kalau bule penasaran dong. Kalau misalnya dokter nanya, apakah saya percaya hantu atau tidak? Iya. Jawaban saya adalah 4 juta yang nonton sih percaya. Kalau saya sih tapi kalau bule menarik ya, Dia penasaran Tuhan ya. aja gak percaya apalagi. Tapi menarik filmnya menarik untuk hiburan menarik. Ya untuk cuan Indonesia juga menarik. Ya, dan terbukti ada datanya bener kok sukses ya udah sukses menurut gua kita nggak bisa mengkritik. Tapi dua dari film itu, dua-duanya berhasil mengangkat film ini ke ranah hukum kembali. Iya. Mana sih hukumnya kembali? Tapi yang oke, aku kasih konteks lagi ya Bule. Oke. Kayaknya Bule ini agak bingung nih. Yang di Indonesia nih ada 2 film viral dari true story. Yang satu Vina yang diceritakan sama Kates, yang satu lagi sebenarnya bukan film, dokumenter tentang kasus pembunuhan juga tahun berapa ya Dok ini ya? Cyanida, pakai cyanida. Gue lupa deh berapa tahun, sudah 8 Iya, jadi tahun kayak. dulu di Indonesia ada satu kejadian di mana diajak nongkrong begini, dikasih kopi, Iya. begitu diminum ternyata kopinya diracun pakai racun cyanida. Oh terus Menurut Anda? Kejang-kejang dulu baru. Kejang-kejang lu baru dan terekam di CCTV. Kasus itu pada masanya heboh sekali. Dibikin dokumenternya sama Netflix. Viral lagi. Heboh lagi. bagus dong. Kalau itu bagus, kamu tonton deh. Iya, keren itu nonton. Itu Oke. nonton. Oke, ini tapi tim kreatif sudah mempersiapkan. Ini dia. Bahan yang harus kita diskusikan sama-sama dan yang harus Betul, kita ambil kesimpulan betul, bersama ini betul, sebagai betul. superhero di Wakanda dan Konoha ini. Ya. Ini bahasan Superhero. ternyata superhero itu nggak mengenal etnis ya ternyata ya. Iya. Iya. Superhero di sini ada 2 Cina, aku dan Dr. Richard sama
Bang Coki Batak ya? Iya. Superhero Batak, superhero bule. Iya. Bea Cukai. Waduh. Everlasting Story ya. Iya. Iya, ini siapa yang nih yang dapat? Ketes dulu deh yang paling polos, nanti kamu teracunin dari kami lagi. Aku kalau bea cukai aku cuma tahu ini kayak roastingannya doang. Oh, Iya. roastingan netizen ke Bea Cukai. Iya. Itu yang kamu dengar. Iya, dari komenan TikTok. Mau denger nggak? Iya. Oke, boleh. Apa yang kamu kan Yaudah. sangat terinformasi sekali nih. Jadi kita garis bawahi ini TikTok ya, bukan kita ya. Bang Coki tahu nggak kenapa kok timnas kalah? Kenapa tuh? Pas kemarin Heeh. timnasnya kalah gara-gara Iya. mereka pialanya nggak mau ditahan sama bea cukai Oh. di bandara. Itu viral di TikTok begitu. Nggak tahu sih. Oh. TikTok kamu agak beda dengan Di TikTok komen, kita di ya. komen, Tapi emang di komen-komen gitu dong. Iya. Karena banyak sekali stigma negatif tentang Bea Cukai, akhirnya dibikin jokes. Timnas kita sengaja kalah supaya nanti kan kalau menang dapat piala. Susah nanti. Susah nanti berbelit-belit. Jangankan piala, robot Megatron aja nggak lah. Iya. Apalagi piala. Tapi Kates kan sering keluar negeri. Punya Pernah- pengalaman nggak? punya pengalaman nggak sama Bea Cukai? Kemarin aku kan ke Thailand. Ya. Terus ya untungnya bea cukainya lagi yang kayak udah diilangin gitu loh. Apanya yang dihilangin? Diilangin tuh kayak diilangin. Dipermudah. Iya, dipermudah. Heeh. Jadinya kemarin aku kayak dalam hati kayak jamput, aku wes belanja ini banyak. Oh, kamu Gimana udah nih? deg-degan awalnya? Iya. Oh. Aku deg-degan tapi akhirnya ternyata nggak dicek. Oh. Atau itu aku hoki ya? Nah itu gue bingung juga ya, Cok ya. Itu tuh penilaian kita dicek dengan enggak itu berdasarkan apa ya? Tergantung kamu belanjanya waktu itu apa? Belanja Seingatmu aja. skincare, baju, sempak. Ya, nggak tahu. Gue juga nggak ngerti sih. Gue juga Iya. nggak ngerti. Atau mungkin yang mencurigakan kali ya dok ya? Enggak, mungkin kayak gini kan. Kan kita kalau turun dari bandara, kan daftar ke custom itu kan, ngantri kan. Kan ada yang kayak declare dengan tanpa declare kan dia Iya, gitu. iya, iya, Dia iya. kan lihat, dia kan nggak bisa lihat koper kita kan. Iya, iya, Jadi iya. dia ngelihat muka kita. Oh, lihat penampilan, dengan, Dok. Iya, dia dekat muka kita, lihat koper kita kayak gitu. Ada yang ke sana. Ada yang dia bilang ke sini dulu ya, Pak ya. Itu berdasarkan apa itu? Oh, Nah, berarti itu dia yang saya juga kurang tahu dok. Oh, aku Tapi- tahu, Dok. Apa? Berdasarkan Mungkin apa? gara-gara dokter Mm-mm. pakaiannya mewah sama kopernya mahal. Untung aku pas ke Thailand kemarin pakai koper yang murah, terus pakai baju yang kayak jelek-jelek gitu loh. Enggak lah, aku di bandara kan ya ngapain ya bagus-bagus, jadi ya jelek-jelek aja lah. Gitu. Terus mukaku yang Dan kayak mungkin orang. kayaknya tipsnya yakin aja kayaknya dok ya. Kita harus yakin gitu. Yakin kita tidak membeli apa-apa. gitu. Tapi berarti kita harus jelek baru kita nggak akan di ini. Iya, kamu harus kelihatan bukan kayak orang kaya. Ini solusinya. Iya Ah. sih. Ini mungkin tips. Mungkin tips ya. Jadi harus kelihatan gembel waktu Iya, di- mungkin di bisa bandara ya. berhasil, bisa juga enggak, bisa juga enggak. Tapi kalau Barbie pernah punya pengalaman nggak sama custom Indonesia. di Indonesia? Di Indonesia belum pernah. Oh. Di Indonesia belum pernah. Tapi kalau di Jerman pernah. Di Jerman. Iya, di Menarik nih, Jerman. menarik. Kalau di Jerman gimana? Di Jerman ditangkap semua orang. Jadi nggak tergantung kamu jelek atau kamu atau kamu cowok cantik nggak Iya. tergantung gitu. Tapi tergantung barang-barang apa. Kalau misalnya punya invoice itu kamu nggak butuh untuk apa ya? Dicek gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada invoice, mereka tuh kira-kira berapa harganya? Oh, ditaksir. Ya, Iya, iya, seberapa harganya mungkin kira-kira. Heeh. Nah, terus kamu harus bayar lebih. Oh, hampir sama. Berarti ya? sama dong. Hampir Sama sama. ya, Minus yang jeleknya tadi. Cuma tapi semua orang Iya, iya, nggak ada. paham. Semua orang. Iya. Berarti Ma- apa yang diaplikasikan di Indonesia itu sebenarnya diaplikasikan di negara-negara lain juga. Iya. Loh, Mau tapi kamu jadi presiden atau siapapun nggak apa-apa. Ya, Tetap harus dicek. ya. Sebenarnya juga di Indonesia sih seperti itu. Yang tadi jelek itu Iya. bercanda ya kita ya. Tapi tolong. masalahnya kalau di Jerman kan orangnya pada kaya-kaya. Di Indonesia kan nggak seberapa banyak yang kaya. Jadi keberatan, Dok. Tapi mungkin ini kali ya, barang jenis barangnya juga beberapa kali ada yang viral ya. Yang paling viral tuh yang lihat nggak? Sepatu ya? Yang tas Hermes Oh, nggak tahu Dirobek. sih. dirobek di depan. Oh, iya? Oh iya. Oh, gate. Gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya dari yang gue nonton sekilas sih katanya ada tas Hermes disuruh bayar sekian sama pemiliknya daripada saya bayar sekian dirobek sama dia. Dirobek. Oh, nggak jadi gatel berarti. Iya sih, mending dirobek sih daripada dipek ya.
Di P apa tuh Di P maksudnya? itu diambil sama orang bea cukai. Bukan diambil, dipajakin. Bukan dipajakin. Bisa diambil juga. Diambil kan habis itu follow di Instagram. iya, Hermes iya. baru padahal ambil dari orang baru lain. Ini pada seuzon semua. Enggak lah, itu Ya untuk kan, dokumentasi siapa tahu. mungkin. Oh siapa tahu. Iya. Bisa Tapi di jadi. sini yang gue tangkap sebenarnya, Ya. ternyata bea cukai baik semua negara itu sama. Sama sebenarnya. Berarti diperiksa, kalau misalnya ada pembelian, Sama. ada invoice-nya, kita tarik pajak dari sana. Kalau nggak ada kan dikira-kira. Cuma permasalahannya ini kan nggak heboh kan? Kalau di Jerman heboh nggak? Masalah bea cukai ini jadi permasalahan nggak? Pernah viral. Heboh banget. Bahkan ada TV, ada show TV untuk apa sih? Nyindir. Kontrol. Jadi ada benar-benar TV dan itu kisah nyata semuanya. Jadi divideoin langsung. Oke. Jadi benar-benar heboh banget, lebih heboh dari Indonesia. Berarti dok, kalau di Jerman aja hal ini heboh, esensinya memang orang sebelahnya dipajakin. Iya. Kayaknya sih gitu. Gua kira bukan itu loh. Apa lo Gua kira bukan itu loh. Lo kira Gua kira itu sebenarnya itu hal yang wajib. Iya. Cuma kita itu kayak ngerasa duit pajak kita nih kemana? Itu yang bikin kita tuh kesel. Kayaknya itu. Kayaknya memang ada nature kita yang kalau kita kan udah effort nih beli ini. Kok ada lagi nih gitu mungkin. Mungkin memang dari sananya nature orang tuh sebelah aja dipajakin gitu. Apalagi ini sih Dok, katanya aku dengar-dengar dari tadi kan aku kemarin kan ngumpulin bahan juga kan di sini. Kan katanya kalau misal pajaknya itu kadang misal harga barang nih 11 juta, pajaknya bisa lebih mahal dari barangnya. Nah itu kok mekanismenya gue kurang tahu tuh gimana ceritanya kenapa bisa begitu tuh. Lo tau nggak? Mobil Lamborghini itu tuh harganya murah loh. Berapa? Aslinya? Iya, Lamborghini tuh kalau gue nggak salah ya cuma 3M loh. Cuma Iya. 3. Tapi sampai di Indonesia jadi 12M. Iya, untuk ukuran supercar itu sih segitu memang. $300.000 kan, Iya. 200.000 sekian. Harganya tuh 3 miliar, tapi sampai di Indonesia jualannya itu 12M. Pajaknya berarti ya. Udah pajaknya mahal, jalannya rusak. Pajaknya mahal, jalannya rusak. Memang Lamborghini ya itu rusak. paling bagus cuma ditaruh di garasi. Iya. Cuma untuk saya punya Lamborghini, Iya, udah iya. cuma sebatas itu aja memang. Dok, beliin kita mobil. Kenapa tiba-tiba langsung minta beliin mobil? Nanti kalau ini 1 juta view dipertimbangkan. Nonton ya guys. Tapi memang kenapa? Bagaimana cara perhitungannya? Itu yang kita masih misteri ya sebenarnya. Ya, gua rasa mungkin bea cukai kita melakukan sosialisasi tapi mungkin kurang masif kali aja dong. Mungkin kurang masif. Jadi mungkin saatnya meng-hire influencer-influencer untuk menjadi buzzer bea cukai. Saya siap menjadi buzzer. Nih portofolio saya semua yang saya buzzerin menang terus loh. Iya. Coki habis keluar dia cari. Bayar kita bea cukai. Kami siap membela keluar. bea cukai mati-matian. Ayo Iya. saya siap. Kita siap. For a price. Coki habis keluar dia kejar setoran sekarang. karena gue yakin sebenarnya kalau kita dikasih tahu aturannya sebenarnya masuk akal aja. Cuman kayaknya kaget sih karena kita nggak tersosialisasi. Terus tiba-tiba dipajak segitu kan kita kaget. Jadi reaksinya understandable juga kalau menurut gue mah. Iya sih, Tapi jadi lu tahu nggak cara ngakalin bea cukai gimana? Ini kita buat nih tutorial cara mengakalin bea cukai. Boleh nggak sih? Enggak. mungkin Nanti malah jadi nggak bisa lagi karena bea cukainya nonton juga. Tapi bea cukai itu siapa? Bea cukai itu custom. Kita bilang Oh gimana ya? itu orangnya. bea Bukan, cukai Itu itu kayak lembaga. kayak di bandara gitu loh. Iya. Kayak di Mereka bandara yang mau uang. sebenarnya dalam definisi tertentu ada benernya juga itu. Iya. Dalam bentuk pajak kan. Iya. Dalam bentuk pajak yang akan disalurkan ke pemerintah dan dibikin ke pembangunan dan tidak dikorupsi kan. Bang Coki baik banget loh dengan gue. Kerjaan saya Bapak jadi host acara dia ini Bapak. Ya untung aja Bang Coki. Kalau misalnya gak ada Bang Coki aku gak mau sih di sini. Gak mau ya. Karena aku gak kenal. Maksudnya kalau gak kenal tuh aku takutnya kayak jadinya bingung sendiri gitu loh. Jadi Barbie kalau bea cukai itu adalah orang-orang yang kalau di bandara itu di Indonesia tuh yang dia suka ngelihat apakah ada potensi yang bisa dipajakin barang kita kalau kita beli di luar. Iya. Nah itu di Jerman sering banget. Oh. Iya itu di Jerman sering banget. Sampai kamu harus bisa apa ya 20% bisa
pajakin. 20% dari harga barang tersebut. Iya, bisa. Oh. Terus mereka misalnya nih mereka hitung kira-kira ini barangnya seperti apa. Tapi disengajain lebih mahal. Misalnya nih ponteng nih harganya berapa? Iya. Ini 1.000. Dimahalin. Oh ini kira-kira 20.000. ya 20.000 bisa. Nah terus 20% itu 2.000 gitu. Bukan. Tapi Intinya- bener sih. Empat. Di Eropa intinya kapan seperti itu ya. Iya. Oh, ternyata di Jerman juga mereka melakukan hal yang sama. Iya. Kalau kita kan namanya bea cukai. Kalau di Jerman namanya apa? Bahasa Jermannya? Bahasa Jermannya apa ya? Kita Custom kali ya. Ya custom kan, ya aja. tetap custom ya. Custom. Jangan-jangan kerja di Jerman juga. Nggak, tapi intinya ya relatif sama lah ya. Tapi lu pernah ngakalin nggak? Jujur. Jujur gue selama ini keluar negeri tuh kepentingannya kerja terus dok. Jadi nggak ada sempet waktu untuk belanja-belanja. Jadi nggak pernah gue. Gue cuman bawa oleh-oleh ya makanan doang. Setahu gue makanan nggak kena deh. Makanan kena nggak sih? Enggak. Makanan enggak. Kayak misalnya coklat. Barang mewah. Bawang merah gue Tinggal nggak pernah. disembunyiin di dalam topi gak sih? Kan ada X-ray. Apa dulu? Barang mewahnya apa dulu Mas? Masa tas Hermes gue taruh begini? Kelihatan dong tas Hermes begini. Kelihatan dong. Mungkin dong. Aneh-aneh aja. Gue sih makanan biasanya dong. Iya. Gue gak pernah. Tapi barang itu memang lebih murah kalau di luar negeri. Jauh dong. Blanco. Jauh lebih murah. Tadi itu supercar kan. Jangankan kalau kita LV. tas-tas Lebih mewah tuh murah. lebih murah di luar Oh, negeri. aku tahu dong. Kalau misalnya ngakalin kapan hari kalau misalnya aku ke Eropa yang gratis tuh, aku Medan Vior. Jadi kita nggak boleh bawa. Oh. Iya kan? Polos banget ya ngomongnya. Iya. 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 Nanti ini disensor aja ya. Nanti jangan dong kalau gitu takutnya nanti diinin gak sih? Iya, nanti disensor aja. Nanti disensor aja. Nanti disensor. Nggak boleh dibawa. Nah, ini juga disensor nih. Jadi nanti editor yang gua ngomong tadi itu disensor. Dia nanti pura apa nih? Kenapa nggak boleh dibawa? Ya. Ya Gak karena usah gak sih bang? nggak apa-apa kan disensor. Yaudah. Jadi kalau gak boleh dibawa soalnya. Nggak, itu tutorial dari yang sesepuh sebelumnya. Iya sih, aku dikasih tahu sama. Kan dikasih tahu, kan kita nggak lakukan kan? Dikasih Iya, tahu aku kan dikasih cuma tahu, kan. tapi ya gitu. Aku kayak anjing. Akhirnya aku harus tinggal di hotel. Gitu. Iya. Jadi Ya. cuma bawa tasnya doang. Berarti jangan-jangan yang mahal. Iya sih bener kayaknya. Mahal. Sih yang jadi pajaknya ya. Bukan itu barangnya. Bukan barangnya, itu pajak. Tapi kan katanya niatnya baik dok, katanya untuk menjaga kelangsungan produk-produk lokal. Benar. Kalau di Jerman sendiri, Iya sih. misalnya kamu pulang kampung nih ke Jerman, pernah nggak kena custom barang-barang dari Indonesia? Aku penasaran, gue penasaran dok. Biasanya kan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kalau barang dari Indonesia ke Jerman, kamu pernah kena nggak? Pernah. Oh, iya? Baru 3 bulan lalu. Aku boleh ceritanya gimana tuh? Ceritanya Kamu beli apa? Barangnya apa waktu itu? rokok. Tapi iya. Rokoknya mahal di Jerman. Nah, terus kita beli rokoknya di Indonesia, terus Ya. bawa ke Jerman. Ya. Ujung-ujungnya bayarnya sama aja, harganya di Jerman sama Indonesia. Jadi ujung-ujungnya harganya sama. Kalau setelah bayar pajaknya. Jadi nggak ada, kita sebenarnya pikir, oh ya kalau kita bawa rokoknya dari Indonesia ke Jerman, oh kita untung dong sama rokoknya, nggak harus bayar mahal di Jerman. Tapi kalau rokok bisa disembunyiin gak sih bang? Enggak, pasti ketahuan. Terus, Ya, terus. ujung-ujungnya harus bayar pajak lebih. Jadi ujung-ujungnya sama harganya. Gitu. Sama harganya. Gak ada untungnya gitu. Jadi sebenarnya sama sih ya. Negara-negara lain itu juga melindungi produk lokal mereka. Iya. Kan kalau kita ngelihat kayak kita pergi yang dekat-dekat aja deh, Singapura kayak gitu kan. Kita aja nggak boleh bawa odol gigi banyak-banyak. Ya, Iya nggak sih boleh. benar. Sampo banyak-banyak nggak 100 mili boleh. kan, Dok? Iya. Ya, hanya yang kecil aja yang kecil. Iya, Yang kecil. karena kan mereka melindungi produk lokal mereka. Gue pernah satu ketika itu ke negara mana ya, Eropa, bawa buah disita. Terus dimakan gak dong? Di Jepang. Di Iya, Jepang iya. tuh nggak boleh bawa buah. Iya, iya. Bawa buah itu pasti ditinggal di Buah potong atau buah-buah? buah bener buah itu kan biasa kan kalau bawa emak-emak kan bawa emak gue atau Iya, bawa iya. mertua kan Iya, iya, bawa iya. kan ya bawa pisang lah dia Iya, salak iya. lah kayak Iya, gitu iya, ya iya, iya, nggak iya. bisa lewat di nggak bisa lewat. cukai gitu. Ya, mungkin orang Jepangnya tersinggung. Ente kira di sini gak ada buah? Dan buah di sini di sini. buah di situ banyak tapi buah di situ mahal gila. BTW dok di
Australia juga nggak boleh loh bawa sayur sama daging. Iya, kayak perlindungan gitu mereka. Oh, takut kayak bawa virus kayak corona dah. Kayaknya lebih ke produknya sih. Oh. Lebih ke produknya sih karena mungkin Takutnya mereka racun ya? bukan, mereka lebih pengen orang yang datang ke negaranya spend Iya. Oh. gitu. Biar kaya. Biar menambah pemasukan gitu. Biar maju kayaknya. Iya sih. Berarti kita juga harus support dong bea cukai kita dan custom kita di... Tergantung apa dulu nih. Iya menurut sih. gua contoh, kalau misalnya mainan tapi gimana juga Dok ya? Kalau kita pengen mensupport kan yang harus bagus dulu produknya. Lu bilang mau support custom gimana sih? Oh iya benar. belum ada tanda tangan kontrak. Iya sih. Tapi kan emang berhubungan gak sih Dok? Produk lokal sama bea cukai ya? Kan kalau misalnya produk lokal ke bea cukai kan gak mungkin kena pajak. Ada pajaknya harus. Ada masih pajak ada pajak? Tetap ada. Oh, cuaners. Ya memang kan Oh iya. yang belum dipajak ini badut sedih aja. Badut sedih itu apa? Yang di pinggir jalan badut sedih. Anjir. Itu sehari 700.000 loh. Dok, itu sehari 700.000 Dok. Aku kira Di mau dark Kalimantan jokes. di mana? Enggak bener real. Itu Ternyata sehari real. 300.000, 700.000. Itu kalau kata temen Dikali gue. 30 tuh 21 juta. Itu kalau kata temen gue. Itu Sri Mulyani masih ngejar pajaknya itu. Masih gimana caranya nih Sri bisa pajakin. Emang banyak loh kayak gitu tuh kan udah banyak banget kasus yang gitu-gitu tuh. Kamu mau nggak jadi badut? Badut? Iya, biar dapat uang tanpa pajak. Oh bisa. Bisa. Enggak kan? Oh yuk kita bareng aja. Ayo. Ya ampun kok diseriusin. Ini ada artikel nih. Harta kekayaan bos bea cukai 51 miliar, naik 8,6 miliar dalam 1 tahun. Kalau nggak salah katanya beliau dicopot ya, benar nggak sih Dok? Belum ya? Cuman jadi kontroversi aja ya. Baru jadi kontroversi. Tapi kalau saya sih lebih memilih husnuzon karena saya bersama bea cukai ya. Saya membela bea cukai. Kalau saya sih lebih husnuzon. Siapa tahu beliau kan bisnis. Iya, kita nggak Bang boleh. Joki udah dibayar tah? Hah? Barusan sih ada transfer. Kita nggak boleh seuzon. Oke. Kita nggak boleh seuzon. Siapa tahu dia bikin podcast. Siapa tahu itu Tapi emang AdSense. podcast bisa dapat 51 miliar ya? Kalau sponsornya Cleo banyak banget. Tapi kita percaya nggak sih kalau misalnya ada petugas, ini kan kita ngomong ini ya pegawai negeri ya, pegawai negeri itu kan kita tahu ya pendapatannya berapa ya. Menurut Kata sendiri Berapa? itu tuh logika nggak sih? Kalau misalnya kita jadi pegawai negeri dapat harta kekayaan tuh 51 Ini menurut Kates ini miliar. gak ada salah, gak ada benar. Menurut Kates tuh kalau kita jadi ASN pegawai negeri, harta kekayaannya 51 miliar. Kenaikan 8 miliar per Gini tahun. aja. Bang Joki kok ngulangin 2 kali dokter itu ngomong. Gini aja, biar lebih aman Dok. Iya. Kalau menurut Kates, kalau ada pegawai negeri hartanya 51 miliar, sah-sah aja atau patut diselidiki? Diselidiki lah, kan korupsi. Iya gak sih? Diduga atau Oh iya sih diduga korupsi. Ya tapi aneh sih menurutku kan rata-rata kan gaji di Indonesia 5 jutaan gak nggak sih? aman bro, saya udah coba selamatkan tetap nggak aman. Oh. Tapi nggak apa-apa kan Nggak menurut apa-apa. Kates tetap. Memang superhero-nya kan tadi kan kosong dan polos Iya, kan. dan sebagai orang yang bayar pajak, berhak dong minta dicek. Coba dong orang yang ini dicek dong. Iya. Ya sebenarnya sah-sah aja sebenarnya, boleh-boleh. Oke. Iya. Jangan penjarain aku ya. Tapi kan aku superhero dong, gak bisa dipenjara. Apa sih? Tapi custom juga ternyata ini pengalaman baru juga, ternyata juga jadi hal yang viral juga di Jerman ya. Di Jerman tuh sangat viral ya. Ada nggak influencer di Jerman, dia misalnya dari luar negeri balik ke Jerman, terus ada masalah di custom, terus sama dia diviralin. Ada nggak yang seperti itu? Gak ada, kayaknya di Indonesia doang. Sekarang kita baru tahu ya.
bahwa hal itu hanya terjadi Di Indonesia. Di Indonesia Mungkin saja. masalahnya sama, tapi orang Jerman nggak punya waktu ya. Nggak, sebenarnya orang Jerman tuh nggak suka divideoin, nggak pernah. Oh. Iya, kalau misalnya kamu videoin seseorang di tempat umum pasti dibiayain lagi. Dibiayain, masuk penjara juga bisa. Oh, berarti oke. Jadi karena kalau kita video orang di depan umum tanpa izin ya? Iya, tanpa izin. Atau misalnya viralin, nggak boleh banget, nggak boleh. Masuk penjara nih orang yang viralin. Oh, ada undang-undangnya. gue pengen tanya, kalau di Jerman itu bisa nggak ya kalau ada orang videoin tiba-tiba viral, Ya. terus dia 1 bulan jadi artis tiba-tiba? Itu ada nggak di Jerman? Nggak ada. Nggak ada. Pasti yang videoin itu pasti viral karena dia masuk penjara mungkin. Jadi kalau di Jerman nggak ada juga kayak gitu, kalau misalnya ada perselingkuhan mau cerai kayak gitu punya. Kita viralin di video kayak gitu, viral, endorsan banyak tuh, terus batal cerai nggak jadi juga itu? Loh, tapi kan dokter yang bantuin. Enggak. Saya mau ngomong itu nggak enak. Yang batal cerai bukan gue yang bantuin. Oh, iya sih. Tapi aku juga penasaran nih dok. Saya juga penasaran. Tapi Barbie kalau di Jerman sendiri acara gosip ada nggak? Kita mulai dari situ aja. Acara gosip ada nggak di Jerman? Acara gosip ada. Itu sebenarnya nggak kayak acara gosip gitu, tapi kayak semacam Indosiar gitu, acting ada. Kayak TV. Sinetron. Iya, Sinetron. Iya, sinetron Beda ada. jauh dong, bukan gosip. Tapi kalau acara infotainment kayak misalnya gosip tentang Apa artis kok? A, Iya. ya. Yang Ada kayak nggak? apakah dokter Skandal, berita-berita skandal tentang artis gitu ada nggak? Tentang artis nggak ada Nggak sih. ada. Ada sih, tapi nggak terkenal itu gitu. Oh, berarti orang Jerman nggak ada yang terkenal. Bukan orang Jerman nggak nggak masyarakatnya tidak Nggak kepo. mereka asik sendiri aja gitu. Oh, berarti ya susah nggak sih Iya. dok terkenal di Jerman? Kan Iya. asik sendiri Ya masyarakatnya. memang itu, makanya boleh Barbie itu di Indonesia nggak mau balik ke Jerman. Oh iya ya. Iya, kalau itu makanya di Indonesia memang karena masyarakatnya kepo. Itu aja sih, karena masyarakat kepo di sini possibility-nya lebih gampang. Kalau di sana tuh memang asik sendiri aja ya, rata-rata. Iya. Sibuk sendiri semuanya. Sibuk sendiri. Oke, berarti tentang bea cukai itu kayak saya rasa sudah cukup jelas ya. Iya. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi kita tuh harus, kalau kesimpulannya, lu harus support. Harus support karena walau bagaimanapun memang itu peraturannya, tapi kalau ada kritik membangun mungkin bisa disosialisasikan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif. Oh, gue tanya dengan lu, kalau misalnya suatu hari nih, lu beli ini, sesuatu nih, tas jam tangan deh. Ya, misalnya. Jam tangan deh 1 miliar ya gitu. Nah, ini beneran real nih. Ya. Terus Oke, lu amin. lewat ke ini custom, lu bayar nggak? Pasti Bang Coki langsung Kalau saya yang akan saya lakukan adalah Udah, jangan jujur aja lu pakai di tangan lu, pura-pura lewat, atau lu masukin di kotaknya ada notanya, invoice-nya. masukin di kotaknya dong. Heeh. Saya menjadi warga negara yang baik. kalah Fred. Karena kita tidak tahu dong berapa puluh persen potongan dari itu bisa saja kan ke desa-desa, Iya. bisa saja ke pembangunan jalan. Jangan-jangan jalanan yang rusak di Indonesia karena banyak yang lolos-lolos itu. Bukan karena dikorupsi ya? Ya Bisa enggak juga. lah. Bisa juga. Tapi kan possibility banyak. Tapi kalau saya sih bayar pajak. Bayar ya? Saya bayar pajak. Dan kalau ada saran buat bea cukai, gunakanlah influencer-influencer untuk mensosialisasikan program Anda. Dan saya siap menjadi Iya. barisan. Kita dari orang. siap kalau misal uang bea cukainya pajaknya nggak dibuat bikin rumah. Ya betul, itu kan dari warga yang bayar pajak. Wajar punya ini. Iya. Ya, betul. Rumah baru maksudnya. Ya. Pokoknya saya siap membela bea cukai Iya. dengan harga yang tepat. Ketes, kalau misalnya suatu hari nanti beli barang, dipajakin, lu viralin atau enggak? Enggak sih, tapi aku paling ya loh, ya bertengkar di tempat. Oh, itu kayak Bertengkar Iya. di tempat. Bertengkar di Iya. tempat. Iya. Wajar lah. Kalau misal nggak bisa ya pura-pura pingsan. Tapi nggak mungkin sih, nanti dicolong barangku. Enggak lah, Oh, iya, enggak oke. lah. Aman. Tapi begitulah tentang bea cukai di Wakanda ya. Iya. Bea cukai di Wakanda. Oke, kita mau bahas ini ada beberapa peraturan aneh dan unik di negara-negara lain. Oke, dan nanti aku juga pengen tahu dong, ada nggak sih peraturan-peraturan unik di Jerman? Kayaknya penasaran deh. Ya ada. Oke, Apa kita ada? kita coba ke ini ya. Oke, apa kalau yang unik di Jerman apa?
yang unik, nah itu kalau misalnya kalian lagi marah sama orang di Jerman, Ya. kalian nggak boleh kayak bilang, oh kamu asu gitu, nggak boleh. Ngomong kotor nggak boleh. Ngomong kotor nggak boleh. Tapi kalian boleh nanya, apakah Anda asu? Itu jadi boleh nanya. Jadi nggak boleh bilang, nggak boleh kayak, oh ini fakta kamu asu, nggak boleh. Tapi boleh nanya. Dalam Nggak bisa. bentuk pertanyaan. Iya, bentuk pertanyaan bisa gitu. Dan kamu punya kebebasan untuk bilang iya atau enggak gitu. Oke. Unik ya. Itu sih beneran. Coba kalau di Indonesia ditranslate kan gimana? Kalau di Indonesia Ya kayak gini dok, misal apakah dokter Janco? Kayak gitu, ya gak sih? Tidak. Itu berarti di Jerman itu bahkan pertengkarannya pun terdengar seperti civilized ya. Iya. Lucu sih, Apakah kamu Dok. asu? Tentu tidak. Terima kasih. Gak berantem itu. Itu mah basa-basi. Oh, menarik. Coba nanti kita gali lagi ya. Iya. Coba kita gali lagi. Ini ada peraturan unik di Alaska. Waduh, ini aneh banget. Membangunkan beruang yang sedang tidur merupakan tindakan ilegal. Dan sebenarnya terlepas ilegal tindakan bodoh sih. Kenapa beruang dibangunin? Hei. Iya sih. Ini beruang, apalagi beruang ini ya. Oh enggak dok, aku baru ingat. Gue baru ingat dok, karena ada kan hibernasi beruang itu. Oh iya. Iya, Dan jadi- panjang dia tidurnya Dan ya. panjang tidur, jadi itu mengganggu ini. Kalau aturan-aturan tentang hewan-hewan di Jerman ada nggak? Hewan-hewan di Jerman kayak misalnya apa nih? Misalnya, kalau nggak salah peraturan tentang punya anjing tuh ketat nggak sih di Jerman? Kayak misalnya, apakah kalau kita menelantarkan binatang peliharaan kita bisa datang ke polisi kalau Oh di bisa, kalau misalnya anjingnya di tempat umum, Iya. terus polisinya lihat pasti ditangkap. Kalau Yang misal punya. diambil, Yang punya. Kalau buang air besar di tempat umum aja langsung ditangkap. Iya, Anjingnya atau tuannya? anjingnya ditangkap. anjing yang ditangkap? ditangkap. Anjingnya kan nggak tahu. Iya. Jadi kalau pemiliknya nanti akan harus biayain, terus bersihin juga. Oh. Iya. Jadi Iya. Jadi mungkin buat anjingnya udah lebih keras. Iya. Terus sama juga nggak boleh makan anjing. Oke. Ya nggak boleh makan kucing sama anjing. Ya itu aja sih. Itu aja sih yang seingat kamu. Tapi kalau misal kita lagi bawa anjing jalan-jalan, tiba-tiba anjingnya itu buang air besar di tempat umum, itu bisa didenda. Pemiliknya bisa didenda, disuruh bersihin dan anjingnya ditangkap. Ya terus ya. Oh. Enggak maksudnya dibiayain aja, enggak. Oke. Anjingnya dilepas. Oh, anjingnya dilepas. Oh, Anjingnya iya, iya. dilepas. Iya. Ya terus akan ada guru yang akan mungkin menjelaskan 1 jam. Oh kenapa aturannya anjingnya nggak boleh di tempat umum. Oh, Iya. selain dihukum, Jadi ada pelajaran. solusinya juga. Iya. Gokil. Iya. Dan juga menarik nih, di Itali justru kalau tidak ngajak jalan-jalan anjing kena denda 500 euro. Terus kalau nggak ada anjing? Ya kalau nggak punya nggak apa-apa. Nggak punya ya nggak apa-apa. Kalau punya Jalan nggak diajak sendiri. jalan-jalan. Iya. Tapi memang jalan-jalan penting sih. Menarik nih berikutnya di Chicago, berarti Amerika Serikat ya. Makan di gedung yang sedang terbakar Ya, itu Boy. tindakan ilegal. Begong. Ya, ini Kayak sih ikutan akal jadi sehat aja daging, ya, mohon anjing. maaf. Apa mungkin saking individualnya kali ya, saking individualnya orang Amerika lagi kebakaran, kayaknya makin aja gitu. Mungkin kita nggak tahu juga ya. Iya. Ini unik banget nih. Selanjutnya di Florida, dilarang buang angin setelah jam 6. Kenapa ya? Auto perutnya hamil semua itu. Banyak gas. Di tempat umum. Tapi kalau kita cari tahu alasannya kenapa, biasanya masuk akal, Dok. Kenapa? Tapi Baunya. baunya sih kayaknya, kalau masalah baunya harusnya setiap saat dong. Kenapa cuma di atas jam 6? Apa mungkin mereka di atas jam 6 ada kumpul-kumpul? Kurang tahu deh. Oke. Kalau misal dilarang kentut, berarti kalau misalkan nggak tahan ya, kita bawa peluit. Kentut sambil terlihat peluit gimana? Oh, di kamuflase. Jadi begitu gue gitu. Iya. Kentut itu kan sesuatu hal yang individual banget ya sebenarnya. Betul. Gue gak ngerti juga nih, kok bisa begitu? Aneh banget nih. Iya ya. Nah ini di Indonesia nih, negara tercinta Indonesia. Ini unik ya aturannya. Bagi sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu di siang hari. Itu sampai sekarang ya peraturannya? Sampai Iya, sekarang. Kenapa kan? Kenapa ya?
Nggak tahu gue. Gue juga hidupin sih memang dulu. Atau biar motornya cepet rusak. Biar ganti Coba kita motor. bedah di sini ya, dan kita coba prediksi dan kira-kira ya. Kalau menurut Kates kenapa? Menurut Kates aja, menurut Kates. Biar motornya cepet rusak, terus biar bisa beli yang baru terus. Kayak Berarti iPhone. konspirasi bersama perusahaan lampu motor. Iya. Ya mungkin ya ada perusahaan lampu motor berkonspirasi supaya kalau ini rusak. Atau enggak mungkin perusahaan lampu motornya kerjasama sama pemerintah. Buat supaya nyalain biar aku cuan, terus kamu juga cuan. Oh, mungkin. Iya. Mungkin. Kalau menurut gua adalah karena Suka lupa mungkin di malam nyalain. Mungkin. oh iya benar Barbie benar. Bener. Karena malam mungkin suka lupa. Dari siang aja Dari hidupin. siang. Tapi nggak mungkin sih kalau itu. Kalau malam Kok kamu iri sama dia? bukan iri kan. Kalau misal malam kan kita pasti udah tahu gelap dong, ya nyalain pret gitu kan. Oh iya benar Ternyata juga sih. lu ada keminta ke dia. Dua alasan ini gak ada yang lebih baik sih. Tapi sebenarnya Barbie sih masuk akal juga. Bisa jadi untuk memfasilitasi teman-teman yang suka lupa. Jadi daripada malam lupa dari sekalian aja dari siang. Iya. Gitu. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua sih lebih cenderung ke Barbie sih. Nah mungkin ini untuk segelintir orang yang suka lupa. Tapi biar mereka nggak malu dibikin ke semuanya. Hah? Alah, Bang Joki soalnya takut ya. Enggak lah. Kalau menurut gua supaya. Tapi kalau lampu nyala siang-siang di kaca spion juga nggak silau kan? Enggak silau memang. Tapi kalau menurut gue kayaknya cuma untuk membedakan antara sepeda motor dengan sepeda biasa kayaknya. Kayaknya sih iya sih. Kayaknya saya kurang tahu alasannya Iya. kenapa. Dan tolong dibantu dijelaskan. Coba gue boleh googling nggak? Kenapa? Coba. Kenapa? Ya, aku juga lah. Gue beneran penasaran sih. Kenapa? Ini dia. Selain diatur di dalam undang-undang, menyalakan lampu motor pada siang hari juga mengurangi potensi kecelakaan. Cahaya lampu motor dari arah berlawanan akan menarik pupil mata untuk mencari sumber. Akibatnya pengendara akan tertuju terhadap sumber cahaya tersebut. Tapi Mungkin betul mungkin. Kenapa kalau mobil enggak? enggak dong. iya. Orang aku loh pernah kan Karena gede kali naik mobilnya. motor, orang di Thailand lo nggak ada yang nyalain. Hmm. Pas siang-siang. Kalau sore baru masuk akal dinyalain. Iya. Atau enggak mungkin siang-siang polisi pada di situ kali buat nyari mana ya yang nggak nyala. Nah, yang nggak nyala uang. Ini kita mau berandai-andai nih. Kalau Ya. misalnya kita punya wewenang, jadi petugas, jadi ini presiden nih atau jadi jabatan lu tinggi nih. Peraturan apa yang lu mau bikin atau lu mau buang? Kalau Kates, kalau bisa bikin peraturan, mau bikin peraturan apa atau mau ngilangin peraturan apa? Kalau Kates. Bang Coki dulu aja. Oke, kalau gua ingin bikin mengurangi pajak. Mengurangi pajak tertentu saya kurangi. Karena kadang Di pikiran gue nggak itu loh. Kalau dibaca pikiran gue nggak sih? ada di pikiran saya. Tapi kan ini bercanda aja kan. Apa dong apa? Dan melegalkan barang-barang tertentu. seperti misalnya barang-barang yang belum legal itu misalnya Susah deh cari ya deh. adalah herbal-herbalan. Iya. Herbal-herbalan. Segala sesuatu kan mungkin dari herbal ya. Iya. Kan itu kalau saya kan sayangnya saya tidak akan pernah ada di sana Iya. dan tidak akan terjadi anyway. Iya. Kalau Barbie kalau punya wewenang untuk bikin peraturan atau untuk menghilangkan peraturan mau di dunia, mau di Indonesia, mau di Jerman, mau bikin peraturan apa kalau Barbie? Kayaknya sekolah gratis deh. Sekolah gratis deh di mana-mana. Oke. Kenapa? Bagus itu bagus itu tujuan yang mulia tapi paslon saya ada loh makan siang. Gue heran ya kenapa orang tuh suka yang gratis ya? Iyalah tapi sekolah gratis penting. Sekolah di Jerman sekolahnya gratis nggak? Boleh tanya nggak? Tergantung sekolah bagus atau enggak. Oh sama. Iya, jadi sama aja sih. Dari kata-kata kamu sepertinya yang jelek yang gratis ya. Iya. Oh. Ya kan dia bilang tergantung kan sekolah bagus atau enggak kan. Iya. Berarti yang jelek kagak, Iya. yang jelek gratis, yang Tapi bagus sekolah bayar. negeri di sana gratis. Apanya gratis? Sekolah negeri, sekolah dari negara gratis. Oh iya gratis. Oh, Kalau sampai- misalnya kuliahnya gratis sebenarnya juga, tapi tergantung nilai kamu bagus atau enggak di sekolah gitu. Oh, jadi Iya. gratis ke orang yang niat-niat aja. Iya, bener. Bener itu. Kalau ke atas, apa peraturan yang kamu mau buang atau kamu mau buat?
Kalau Mau di aku- dunia, mau di Indonesia, dimanapun bebas. Kalau aku paling kayak kalau misal sekolah kan rata-rata kan kita kan diajarinnya yang kayak untuk menjadi pegawai ya. Oke. Nah, aku mau yang diajarin itu kayak sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Bagus loh. Jadinya ya, Bagus loh. jadi yang menciptakan lapangan pekerjaan banyak yang nggak nganggur dong. Iya, bagus ini bagus. Barbie dan Kates bagus loh. Jadi ada mata pelajaran apa misalnya yang kepikiran? Misalnya IPS diganti apa? Atau matematika kan gak semua suka matematika kan? Iya sih, ngapain ya hitungin balok air. Airnya digayung 5 meter apa gitu. Apa? Ngapain ya? Mending misalnya tutorial jadi beauty vlogger. Siapa tahu lebih oke. Iya, maksudnya sesuai kayak- minat ya. Bukan istilahnya bukan sesuai minat sih. Maksudnya kayak Hmm. istilahnya yang berguna dan bukan kayak patokannya buat jadi pegawai gitu loh. Oh, untuk entrepreneur. Ya kan kayak semuanya diajarin sama. Iya, diajarin Ambil sama. gayung, berapa gayung gitu. Iya, Joy. Bagus mungkin nanti bisa didengar oleh kementerian yang terkait ya. Iya. mantap. Kalau gue pengen kayaknya harga mobil dimahalin sama pajak mobil ditinggiin. Bagus, Kenapa? Oh, biar ini polusinya ya. mengurangi. Iya, semua orang naik transportasi umum aja Yes. gitu. Iya. Yang mampu-mampu aja yang pakai Betul. mobil. Bahkan Oh, iya di sih, itu negara bener sih. kita tanya di salah satu negara Dikit banget termaju. mobil dia. Kalau di Jerman sendiri orang lebih sering pakai transportasi umum atau transportasi pribadi? Transportasi umum. Iya. Kayaknya bahkan kalau mereka misalnya punya mobil lebih suka jalan kaki. Jalan Iya. pakai kaki. Mohon maaf karena bagus. Iya sih. Karena trotoarnya tidak ada yang jual buah di depan situ. Jadi jalan juga enak. Ya mungkin PR buat Wakanda kali ya. Iya. PR buat Wakanda. Terus mataharinya juga nggak kenceng kan di Jerman. Oh, Nah iya. terus orang-orang kan harus dapat vitamin gitu, vitamin D gitu biar ceria juga. Jadi mereka suka jalan pakai kaki. Oh, kita. Pada intinya orang Iya. Indonesia itu mageran semua. Betul. Jalan dari sini ke depan aja itu pengen naiknya kendaraan. Tapi mungkin mataharinya beda dok ya. Kita tuh ya di Indonesia tuh ya jalan 10 menit emosi. Enggak, Iya. bukan bahagia. Kita aku ingin mencari sinar matahari. Oke teman-teman, kita tutup dulu meeting hari ini. Seperti apa sih kita tutup?